Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, mari kita lanjutkan. Bab 1003, Bibimu sangat kuat. Ceo Jingchu, dia mengenakan gaun biru muda, memegang pedang panjang di tangan kanannya, dan ada rasa dingin yang menusuk tulang di antara alisnya. Eksistensi paling jahat dalam peradaban Tianxing kontemporer. Capai tujuan secepat mungkin. Kecepatan terobosannya bahkan melampaui kecepatan CEO Fu. Selama pewarisan CEO, dia juga yang tercepat. Melampaui Fu saat itu. Dapat dikatakan bahwa dia telah memecahkan semua rekor peradaban Tianxing dan menciptakan banyak rekor baru peradaban Tianxing. Masalahnya, dia adalah buah biasa. Terlepas dari apakah itu Fu atau Tianxing Zhu dari semua generasi, mereka sebenarnya adalah buah berwarna ungu tua. Buah tersebut dilahirkan berbeda dari buah lainnya dan memiliki keunggulan unik dalam praktiknya. Tapi CEO Jingchu ini hanyalah Fan Guo biasa. Jika Fu adalah dewa di hati semua buah peradaban Tianxing di era sebelumnya, maka Jingchu adalah dewa di hati semua buah peradaban Tianxing di generasi ini. Dua generasi CEO paling jahat di eranya masing-masing. Faktanya, melihat pemandangan ini di depan mereka, banyak orang kuat dari peradaban Tianxing tidak bersemangat atau bersemangat, tetapi hanya sedih. Inilah ahli terkuat di peradaban Tianxing, tapi sekarang, hidup dan mati harus dipisahkan di sini. Tidak ada pemenang dalam pertarungan ini. Peradaban Tianxing kehilangan darah. Diam-diam, wajah Wu Yi sangat muram. Dia tidak menyangka aliansi jahat tidak bisa menghentikan CEO Jingchu. Wu Yi berkata dengan suara galak, aliansi jahat ini benar-benar sampah. Di belakangnya, lelaki tua itu melirik ke arah CEO Jingchu di bawah, dan kemudian berkata, kecuali Dewa Dao Dharma jahat, Dao jahat yang bereinkarnasi, dan Master Aula pertama Dao jahat, tidak ada seorang pun di Liga Dao jahat yang seperti ini. Jingchu, saingan CEO pertama. Wajah Wu Yi sangat muram dan dia berkata, kita bahkan tidak bisa menyelidiki penguasa pertama alam jahat. Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, tidak dapat menemukannya. Wu Yi mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahkan klan penyihir besar Wujian tidak dapat menemukan Master Aula pertama ini, yang agak aneh. Lelaki tua berjubah hitam itu menambahkan, Raja Suci kuno melawan sungai waktu kosmik dalam upayanya menemukan Master Aula pertama yang legendaris. Namun tetap tidak menemukan apapun, bukan hanya kami, namun sejauh yang kami tahu, peradaban Tianxing telah juga menyelidiki orang ini, penguasa istana yang legendaris. Tetapi mereka tidak menemukan apapun. Wu Yi berkata dengan suara yang dalam, kepala aula pertama ini tidak pernah muncul, jadi dia pasti menyembunyikan sesuatu. Orang tua berjubah hitam itu mengangguk, kita juga harus berhati-hati. Wu Yi mengangguk sedikit. Dia melihat kedua CEO di bawah dan tiba-tiba tertawa. Katakan padaku, di antara dua CEO paling jahat dari dua era, siapa yang lebih kuat? Orang tua berjubah hitam berkata, kamu akan segera tahu. Senyuman muncul di wajah Wu Yi. Meskipun aliansi jahat tidak menghentikan CEO Jingchu, dia masih bisa menerima pemandangan dua monster mengejutkan yang bertarung. Terlebih lagi, tidak peduli siapa yang menang atau kalah di antara keduanya, yang pada akhirnya menang adalah Wujian Universe. Seolah memikirkan sesuatu, dia melihat ke arah Ye Guan di sisi lain. Saat dia melihat Ye Guan, senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh wajah yang penuh es dan niat membunuh. Di bawah, mata Fu juga tertuju pada Jingchu. Dua CEO dari era berbeda saling memandang dari jauh. Langit dan bumi diam. Tiba-tiba, tubuh Fu menjadi tidak nyata. Di kejauhan,
Jingchu tiba-tiba menghunus pedangnya dan menyimpannya. Ledakan, seluruh tanah leluhur Tianxing hancur berkeping-keping dan langsung berubah menjadi jurang hitam pekat. Gelombang kekuatan yang mengerikan menyebar seketika. Tidak hanya tanah leluhur Tianxing segera dihancurkan, tetapi seluruh alam ilahi Tianxing juga mulai dimusnahkan sedikit demi sedikit. Inci. Saat kedua wanita itu bertarung, Ye Guan tahu ada yang tidak beres. Dia dengan cepat mundur sambil berpikir, tapi masih sedikit terlambat. Gelombang kejut yang mengerikan langsung menghantam mereka. Bang! Ye Guan dan Yinian langsung terguncang ratusan ribu kaki jauhnya. Begitu mereka berhenti, bekas darah mengalir dari sudut mulut mereka. Ye Guan buru-buru menoleh untuk melihat Yinian. Apakah kamu baik-baik saja? Yinian menggelengkan kepalanya sedikit, tidak. Karena itu, dia meraih tangan Ye Guan dan bertanya dengan prihatin, bagaimana denganmu? Karena Ye Guan baru saja berdiri di depannya, menghalangi sebagian besar kekuatan untuknya. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, tidak apa-apa. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke area di kejauhan dengan ekspresi yang sangat serius. Pada saat ini, tanah leluhur Tianxing telah sepenuhnya berubah menjadi kegelapan, dan di jurang ruang dan waktu yang gelap, kedua wanita itu saling berhadapan dari kejauhan. Tangan kanan Fu Wu berada di belakang punggungnya, wajahnya tanpa ekspresi. Jingchu memegang pedang di tangan kirinya, matanya setenang air. Melihat pemandangan ini, Yinian di samping Ye Guan tiba-tiba menghela nafas lega. Ye Guan menoleh untuk melihatnya dan dengan cepat memasang wajah tenang dan tenang. Ye Guan menarik pandangannya. Dia secara alami tahu bahwa dia pasti tidak ingin peradaban Tianxing dihancurkan, tidak ingin peradaban Tianxing dihancurkan dengan cara ini. Seolah merasakan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba menoleh untuk melihat, dan batu leluhur samsara telah tiba di samping mereka pada suatu saat. Melihat adegan ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Apa yang kamu lakukan di sini? Batu leluhur samsara bergetar. Bolehkah saya memasuki menara Anda? Lebih aman di sana. Ye Guan segera berkata, tidak. Pada titik ini, dia mengerutkan kening. Bagaimana kamu tahu aku punya menara? Setelah terdiam beberapa saat, batu leluhur samsara berkata, saya dapat menebaknya. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Batu ini agak tidak jujur. Leluhur samsara si buru-buru berkata, bolehkah saya masuk? Saya akan memberi Anda uang. Saya memiliki banyak pembuluh darah dan harta abadi. Harta karun, denyut nadi abadi, banyak. Ye Guan sedikit tergerak, tapi dia tenang. Dia menatap kedua CEO di ujung pandangannya, dan kemudian berkata, saya tidak bisa menjawab Anda sekarang. Samsara Zushi berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu akan menunggu sampai pertarungan mereka selesai sebelum kamu membalasku? Pada saat itu, jika Jingchu Guozi kalah, kamu akan menolak, dan jika Jingchu Guozi menang, kamu setuju? Ye Guan berkata terus terang, ya. Batu leluhur samsara langsung geram. Ia mengetahui bahwa ada menara kecil di Ye Guan. Tentu saja karena pohon kehidupan ilahi. Pada awalnya agak bingung mengapa pohon kehidupan ilahi akan mengikuti manusia beradab asing ini jika pohon kehidupan Tianxing tidak mau. Dengan kekuatan Ye Guan dan Yinian pada saat itu, tidak mungkin untuk mengambilnya. Tetapi pohon kehidupan Tianxing tidak memberikan perlawanan apapun pada saat itu. Dan sekarang, ia mengerti, astaga, menara kecil itu adalah tempat teraman. Pohon ini adalah anak keenam. Pada saat ini, CEO Jingchu tiba-tiba menghilang di kejauhan, dan dalam sekejap, pedangnya berkobar. Perbaikan pedang, melihat pedang ini, mata Ye Guan tiba-tiba menjadi panas. Kendo itu alami, kendo dengan kesederhanaannya.
Pedang ini jauh lebih unggul dari eksekutif lama itu. Menghadapi serangan pedang Cheo Jingchu yang mengejutkan, Nafuwu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Pukulan sederhana, ledakan, segera setelah kedua kekuatan berkumpul. Kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia langsung meletus. Di sisi lain, Ye Guan buru-buru menunjuk, dan ribuan pedang tak terkalahkan keluar untuk melawan kekuatan yang menakutkan. Ye Guan sedikit menyipitkan matanya dan segera mengaktifkan darah fana di tubuhnya. Ledakan, dengan berkah kekuatan darah, dia mampu melawan kekuatan ini, tapi saat berikutnya, ekspresinya membeku. Karena di kejauhan, kekuatan menakutkan terus-menerus bergetar ke arah ini, masing-masing lebih kuat dari yang lain. Wajah Ye Guan menjadi gelap, dan bukannya melawan, dia menarik Yinian kembali. Batu leluhur reinkarnasi juga segera menyusul. Di sisi lain, Tuan Si Yingtian tidak mundur. Setiap kali kekuatan datang kepadanya, mereka ditentang oleh kekuatan misterius. Awalnya, matanya tertuju pada Jingchu dan Fuwu, tapi sekarang, matanya tertuju pada Yinian dan Ye Guan. Pernikahan asing, Si Ying melihatnya sejenak, lalu menatap Ye Guan, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Dan di kejauhan, di area ruang dan waktu itu, cahaya pedang dan cahaya tinju terus-menerus terjalin, dan kekuatan mengerikan terus bergetar. Bahkan kekuatan yang tersisa dapat dengan mudah menghancurkan medan bintang kosmik. Seluruh alam ilahi Tianxing telah hancur berkeping-keping. Setelah Ye Guan menstabilkan pikirannya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke area ruang waktu. Pada saat ini, Na Jingchu dan Fuwu sedang bertarung dengan liar hanya saja. Area ruang waktu di mana mereka berdua berada juga mulai terdistorsi secara bertahap. Melihat pemandangan ini, Ye Guan langsung mengernyit, karena dia menemukan ruang dan waktu menjadi agak aneh. Tertawa, pada saat ini, ruang dan waktu yang dimusnahkan tiba-tiba terkoyak oleh cahaya pedang, diikuti oleh cahaya tinju yang menakutkan. Dengan munculnya dua kekuatan ini, jurang ruang dan waktu tiba-tiba ada getaran yang hebat, dan dalam sekejap, ruang dan waktu mulai berubah sedikit demi sedikit. Kedua wanita itu muncul di ruang dan waktu medan perang khusus. Dalam ruang dan waktu medan perang ini, langit dan bumi di sekitarnya dipenuhi dengan niat bertarung, dan banyak tulang dapat dilihat di tanah. Saat melihat pemandangan ini, wajah Wu Yi tiba-tiba berubah dan menjadi lebih serius dari sebelumnya. Ini. Di bawah, wajah Ye Guan penuh keraguan dan keingintahuan. Ini adalah batu leluhur samsara di sampingnya tiba-tiba berkata, kekacauan ruang dan waktu kuno. Mereka benar-benar membuka kekacauan ruang dan waktu kuno. Ya Tuhan, kedua buah ini sangat tidak normal. Ye Guan memandangi batu leluhur reinkarnasi. Kekacauan di ruang dan waktu kuno, apa itu? Batu leluhur samsara menjelaskan, kekacauan ruang dan waktu kuno adalah seperti yang dikatakannya. Tiba-tiba ia berhenti, dan bertanya, kamu tidak tahu? Ye Guan mengangguk, saya tidak tahu. Setelah terdiam beberapa saat, batu leluhur samsara berkata, saya selalu ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda, dan saya tidak tahu apakah Anda keberatan. Ye Guan sedikit penasaran, apa masalahnya? Samsara Zushi berkata dengan serius, mengapa bibimu begitu kuat dan kamu begitu lemah? Kamu Guan, bab 1004, Dewa Perang. Melihat Ye Guan tidak menjawab, Samsara Zushi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kamu keberatan jika saya menanyakan pertanyaan ini? Ye Guan tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berkata dengan tenang, saya tidak keberatan. Batu leluhur samsara berkata, saya merasa Anda sangat mengkhawatirkannya. Ye Guan Dao, saya benar-benar tidak keberatan.
Samsara Zusi berkata dengan serius, kamu harus keberatan. Kamu melihat batu leluhur reinkarnasi dan berkata, apakah kamu ingin memasuki menara kecil? Samsara Zusi buru-buru berkata, pikirkanlah, apakah kamu bersedia mengizinkanku masuk? Terima kasih banyak, kamu baik sekali. Ye Guan berkata dengan tenang, tidak, aku hanya bertanya dengan santai, kamu hanya perlu mendengarkan. Batu leluhur reinkarnasi, satu pemikiran. Di dalam medan perang kuno yang kacau balau, pertarungan antara Fu Wu dan Jing Chu telah mencapai puncaknya. Seluruh medan perang diguncang oleh pemukulan kedua wanita tersebut. Semangat juang yang merasuki dunia telah tersebar, tetapi kekacauan ruang dan waktu kuno tidak hancur, yang menunjukkan betapa solidnya ruang dan waktu. Selain itu, dalam kegelapan ruang dan waktu kuno yang kacau ini, beberapa aura aneh tiba-tiba muncul. Aura ini tersembunyi di dalam rahasia dan menyaksikan pertempuran antara Fu Wu dan Jing Chu tiba-tiba menyela. Kekuatan wanita ini sangat menakutkan. Di luar, Ye menyaksikan kedua wanita itu berkelahi. Ekspresinya perlahan menjadi serius. Kekuatan kedua wanita ini sungguh menakutkan. Di depan kedua wanita ini, pertarungan antara pria kuat di alam penghancuran Dao seperti bermain rumah-rumahan. Tapi ini normal, bagaimanapun, kedua orang ini dapat dianggap sebagai puncak sebenarnya dari kekuatan tempur peradaban Tianxing. Sangat disayangkan bahwa dua CEO paling jahat dalam sejarah peradaban Tianxing harus hidup dan mati hari ini. Ye melirik Si Ying yang tidak jauh dan menghela nafas dalam hatinya. Jika buah dari peradaban Tianxing tidak dapat bereinkarnasi setelah mereka menikah dengan orang asing, maka apa yang dilakukan penguasa Tianxing ini tidak dapat dikatakan sepenuhnya salah, tetapi sudah keterlaluan. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan hal-hal ini. Bagaimanapun juga, ini adalah masalah pribadi dalam peradaban Tianxing itu sendiri. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba melihat ke samping batu leluhur reinkarnasi. Eksistensi macam apa kekacauan di ruang dan waktu kuno ini? Batu leluhur samsara tidak ingin menjelaskan pada awalnya, tetapi kemudian ia memikirkannya dan tidak dapat menyinggung perasaan orang ini. Jadi ia menjelaskan, jenis waktu dan ruang khusus berasal dari zaman kuno yang kacau. Ketika ribuan ras bersaing untuk hegemoni di zaman kuno yang kacau, alam semesta kuno yang kacau dibagi menjadi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah ruang dan waktu kuno yang kacau. Ruang dan waktu ini sangat istimewa. Dalam ruang dan waktu, terjadi perang peradaban yang mengejutkan. Belakangan, karena alasan yang tidak diketahui, ruang dan waktu ini lenyap. Saya, nenek moyang generasi pertama peradaban Tianxing, pernah mencarinya. Tetapi tidak menemukan apapun. Pertempuran hebat sebenarnya menyebabkan kekacauan di ruang dan waktu kuno. Ye Guandao, tingkat peradaban manakah di zaman kuno yang kacau? Batu leluhur samsara berkata, peradaban puncak tingkat kelima. Ye Guandao, dibandingkan denganmu, siapa yang lebih kuat? Samsara Zusi berkata, jika kita tidak menyebabkan perselisihan sipil, kita pasti akan menjadi yang terkuat di antara peradaban tingkat kelima. Kamu melirik kedua buah yang bertarung di angkasa di kejauhan dan tidak membantah. Sungguh, jika peradaban Tianxing tidak terlibat dalam perselisihan sipil, aliansi jahat dan alam semesta tanpa batas mungkin tidak akan mengetahuinya. Ye Guan mengalihkan pandangannya, melihat ke batu leluhur samsara, dan bertanya, mengapa ada perang di zaman kuno? Leluhur samsara Si berkata, untuk peradaban manapun, jika tidak ada musuh eksternal di belakangnya, itu adalah awal dari perselisihan sipil. Ye Dian mengangguk, saya mengerti. Leluhur samsara Si melanjutkan, namun, hal-hal di zaman kuno yang kacau tidak sesederhana kelihatannya.
Ketika mereka berperang, mereka tidak hanya memperjuangkan hegemoni. Menurut penyelidikan nenek moyang peradaban Tianxing kita, mereka tampaknya adalah berjuang untuk sesuatu saat itu. Ye Guan sedikit penasaran, apa? Leluhur Samsarasi berkata, saya tidak tahu. Kamu melirik batu leluhur reinkarnasi dan berkata, lalu apa yang kamu tahu? Samsara Zusi berkata, biar ku beritahu, bisakah kamu mengizinkanku memasuki menara? Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Orang ini ingin memasuki menara. Yi Nian tersenyum dan berkata, Zusi, aku juga sangat penasaran. Dia sebenarnya tidak mengetahui hal-hal ini. Meskipun dia berasal dari peradaban Tianxing, levelnya sebelumnya terlalu rendah dan dia tidak dapat mengakses beberapa rahasia inti peradaban Tianxing selalu menjadi peradaban Tianxing. Inti keberadaan peradaban. Melihat Yinian berbicara, batu leluhur reinkarnasi secara alami tidak berani menyinggung buah ini. Karena ditemukan bahwa buah ini masih memiliki perasaan terhadap peradaban Tianxing dan harus menyenangkannya. Jadi ia buru-buru berkata, baiklah, izinkan saya memberitahu Anda. Ini zaman kuno setelah dipecah-pecah. Itu dibagi menjadi 3 tempat. Tempat pertama adalah medan perang ruang dan waktu kuno yang kacau. Yang kedua adalah tanah leluhur kuno yang kacau. Dan yang ketiga adalah alam semesta tanpa batas. Alis Ye Guan tiba-tiba berkerut, alam semesta tak terbatas. Leluhur Samsarasi berkata, ya, alasan mengapa generasi penguasa Tianxing ini pergi ke tempat itu sebenarnya adalah untuk menyelidiki peradaban zaman kuno yang kacau. Tetapi dia tidak menyangka akan terjebak di dalam. Ye melirik ke arah Fu Wu yang sedang bertarung dalam ruang dan waktu kuno yang kacau di kejauhan. Tuan Tianxing di penjara, dan alam semesta Wujian datang untuk melepaskannya. Tampaknya mereka dan aliansi jahat sedang bersiap untuk menyerang peradaban Tianxing Anda. Ambil tindakan. Batu leluhur Samsara tiba-tiba merasa sedikit sedih. Ya, tapi sekarang, 2 buah terkuat masih bertarung di sini. Hei. Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, dan intuisinya memberitahunya bahwa orang-orang kuat dari aliansi jahat dan alam semesta tak terbatas bersembunyi di kegelapan, menunggu untuk mendapatkan keuntungan. Ye Guandao, Tuan Ta, lihatlah. Setelah beberapa saat, Xiao Ta berkata, dalam kegelapan. Ye Guandao, di mana dalam kegelapan? Xiao Ta berkata, di dalam kegelapan. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap, ini sudah berakhir. Ta Ye benar-benar tidak mengikuti perkembangan zaman. Sisi lain, Wu Yi menatap medan perang ruang dan waktu kuno yang kacau. Saya tidak pernah berpikir bahwa ruang dan waktu kuno yang kacau ini perlu dibuka dengan cara ini. Lelaki tua di belakangnya berkata dengan suara yang dalam. Memang agak mengejutkan. Kita sudah lama mencari, tapi ternyata cara yang kita gunakan salah. Berbicara tentang ini, dia melihat kedua wanita yang bertarung di ruang dan waktu kuno di kejauhan. Untungnya, ada pertikaian darah antara Fu Wu dan peradaban Tianxing. Jika tidak, kedua wanita ini akan bergabung. Mendengar ini, ekspresi Wu Yi menjadi serius, sungguh. Jika kedua wanita ini bergabung, sayangnya, tidak ada jika. Wu Yi memulihkan pikirannya dan berkata, segera beritahu klan bahwa ruang dan waktu kuno yang kacau telah muncul. Orang tua itu mengangguk, dimengerti. Setelah mengatakan itu, dia mengambil sebuah batu dan menghancurkannya. Ledakan. Dalam ruang dan waktu kuno yang kacau, gelombang kejut kekuatan yang menakutkan tiba-tiba berguncang, dan seluruh ruang dan waktu kuno yang kacau langsung terguncang, yang sangat menakutkan. Di udara, kedua wanita itu saling berhadapan jauh. Jingchu memegang pedang bersarung di tangan kirinya. Wajahnya masih sedingin es,
dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pedang yang sangat menakutkan. Di seberangnya, Fu Wu memegang tangan kanannya di belakang punggung, rok putihnya tergerai, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura seni bela diri yang sangat kuat. Kedua wanita itu saling memandang, dan saat berikutnya, Jingchu tiba-tiba menghilang. Tertawa, sebuah pedang telah mencapai Fu Wu. Fu Wu mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan. Cahaya tinju dan cahaya pedang hancur pada saat yang sama. Namun pedang itu masih mencapai Fu Wu. Namun, ketika jaraknya masih setengah inci dari alisnya, pedang itu berhenti karena tangan kiri Fu Wu langsung mencubitnya dengan dua jari bilah pedang ini. Jingchu tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya. Pedang itu terlepas dari tangan Fu Wu dan langsung masuk. Namun, pedang itu meleset dari sasaran. Fu Wu sudah mundur ribuan kaki jauhnya. Tepat ketika Jingchu hendak menghunus pedangnya lagi, Fu Wu tiba-tiba muncul di hadapannya, dan kemudian meninjunya dengan keras. Sebelum pukulan itu datang, kekuatan telah tiba, seperti semburan, langit, bumi, waktu dan ruang adalah itu mendidih pada saat ini. Menghadapi pukulan mengerikan Fu Wu, Jingchu tidak mengelak atau menghindar, dan menebas ke depan dengan pedang di satu tangan. Ledakan, begitu tinju dan pedang bersentuhan. Dua kekuatan menakutkan langsung mengejutkan kedua wanita itu dan mendorong mereka mundur secara bersamaan. Saat Jingchu berhenti, sebuah bayangan telah menghantamnya. Kekuatan satu orang seperti 1000 pasukan, dan langit, bumi, waktu dan ruang mendidih dengan hebat. Mata Jingchu sedikit menyipit, tubuhnya berputar di tempat, dan dia menebas dengan pedang di kedua tangannya. Berdengung, suara pedang menembus langit, ledakan. Dalam sekejap, cahaya pedang dan cahaya tinju yang menakutkan meletus dengan hebat seperti letusan gunung berapi. Kedua kekuatan ini langsung mendistorsi ruang dan waktu kuno di sekitarnya, dan di pusat kedua kekuatan ini, Jingchu dan Fu Wu tidak hanya tidak mundur, tapi juga tidak mundur. Dia menyerang dengan pedangnya dan meninju lagi. Ledakan memekakkan telinga lainnya terdengar, dan gelombang kejut berkekuatan mengerikan terus bergetar ke segala arah. Semangat juang yang awalnya memenuhi dunia dalam ruang dan waktu kuno yang kacau ini langsung terguncang ke tanah. Mantan pemilik semangat juang ini semuanya adalah orang-orang jenius yang abadi dan orang-orang kuat yang tiada taranya. Dua wanita, dibayangi, tidak berani mendekat. Dan aura samar di sekitar ruang dan waktu kuno Chaos juga mundur dengan ganas, menjauh dari area inti medan perang ini. Orang-orang kuat yang bersembunyi di kegelapan semuanya terkejut. Kekuatan kedua wanita ini terlalu keterlaluan. Ye Guan dan Yin Yan, yang menonton dari luar, terlihat sangat serius. Selama periode ini, Ye Guan mengamati Kendo Ceo Jingchu istimewa, sederhana saja, namun memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Terlebih lagi, dia tidak pernah menggunakan skill pedang apapun. Inilah kesederhanaan sejati. Hal yang sama berlaku untuk Fu Wu. Setiap pukulan dan gerakannya sederhana dan tak tertandingi. Gerakan kedua wanita ini sangat sederhana, namun setiap gerakan mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Murni, Ye Guan awalnya mengira niat pedangnya cukup murni, tapi sekarang dia melihat kedua gadis itu, dia menyadari bahwa dia masih jauh dari itu. Kemurnian juga berbeda. Ledakan, dalam kekacauan ruang dan waktu kuno, suara ledakan menarik Ye Guan kembali dari pikirannya. Saat ini, Fu dan Jingchu masing-masing mundur ribuan kaki jauhnya. Dari awal pertarungan hingga saat ini, kedua wanita tersebut berimbang. Ye Guan tahu bahwa kedua wanita itu harus memainkan kartu truf inti mereka. Dia akan menghunus pedangnya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping Ye Guan.
Ye Guan berbalik dan melihat bahwa itu adalah Tuan Si Ying Tian. Ye Guan Dao, CEO Jingchu, Si Ying menatap Fu Wu. Dia bukanlah seorang kultivator seni bela diri, tapi seorang kultivator pedang. Ye Guan tercengang. Setelah bertarung dalam waktu yang lama, dia bukanlah seorang kultivator seni bela diri, melainkan seorang kultivator pedang. Pada saat ini, dalam ruang dan waktu kuno yang kacau, Fu Wu tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Ledakan, niat pedang langsung menyelimuti seluruh ruang dan waktu kuno yang kacau. Ledakan, semua semangat juang di seluruh medan perang ruang dan waktu kuno yang kacau balau hancur dan dimusnahkan pada saat ini. Tidak hanya itu, Na Jingchu langsung terguncang oleh niat pedang dan mundur hampir 10.000 kaki sebelum ditekan. Perbaikan pedang, semua orang langsung ketakutan. Si Ying perlahan menutup matanya, pemenangnya sudah ditentukan. Hanya Tian Xingguo pada masanya yang tahu betapa kuatnya Fu Wu dengan pedang, begitu kuatnya hingga bisa membuat orang putus asa. Namun, pada saat ini, dalam ruang dan waktu kuno yang kacau, Jingchu tiba-tiba membuka telapak tangannya dan pedangnya perlahan menghilang. Ledakan, seni bela diri yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Saat seni bela diri ini muncul, pemandangan aneh muncul antara langit dan bumi. Niat pedang di sebelah kiri, niat bela diri di sebelah kanan, bertarung satu sama lain, tidak ada seorang pun yang lemah. Si Ying memandang Na Jingchu dengan tidak percaya dan berkata dengan suara gemetar, "Dewa bela diri surgawi, bagaimana mungkin? Dia hanyalah buah biasa. Bagaimana dia bisa menjadi dewa bela diri?" Bersambung.